Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menjaga. Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di dalam akademi dalam. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin karena telah berlama-lama di daerah sudut hitam selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer kompetitif di dalam akademi dalam cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke akademi dalam masih Medusa, yang telah mengikuti dari dekat di samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa was-was. Secara alami, mereka menarik banyak sekali tatapan terkejut dan penasaran. Dengan penampilan Medusa yang cantik, seperti iblis, dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata kepada siswa-siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading. Beberapa remaja atau pria muda merasakan minat yang besar kepada wanita dewasa. Inilah yang disebut kesukaan pada perasaan kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang mempesona dan cantik masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain menjauh juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pikiran untuk memulai percakapan dengannya, untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tidak berdaya. Karena yang pertama mengikutinya dari dekat, tatapan itu tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arahnya. Namun, tatapan yang menoleh padanya secara alami bukanlah keheranan tetapi kecemburuan yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki keindahan semacam itu, yang dapat membawa kehancuran bagi suatu negara, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Kecantikan yang bisa membawa kehancuran ke suatu negara, idiom yang berarti sangat indah sampai-sampai dia bisa memanipulasi raja dan membawa kehancuran karena keputusan yang mengerikan. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan mencari-cari kesalahan siswa-siswa itu yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa sebelum cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya dipecah oleh banyak percakapan yang hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam, kan? Namun, pria itu terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata mereka dengan ragu-ragu ketika mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Benar, aku ingat. Bukankah dia pemimpin Panes Gate, Xiao Yan? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, banyak orang memiliki ekspresi pemahaman yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Banyak orang mengagumi sosok misterius legendaris yang biasanya tidak bisa dilihat ini. Dalam pertempuran besar untuk kelangsungan hidup akademi dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya telah membalikkan keadaan. Hasil pertempuran yang begitu mempesona menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih hanya dengan mendengarnya. Ceka-ceka, tidak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu untuk diikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiao Yan. Cukup banyak orang yang diam-diam menampar bibir mereka setelah mengetahui identitas Xiao Yan. Mereka segera menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiao Yan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan para siswa itu.
Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat ke area jauh di dalam akademi dalam tempat penatua pertama Suqian berada. Ketika Xiao Yan memasuki ruang kerja yang biasanya digunakan Suqian, yang terakhir juga menemukan jejaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang pertama masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun saat pandangannya tertuju pada Medusa yang berada di belakang Xiao Yan. Penatua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Xiao Yan melihat wajah Suqian yang tiba-tiba mengeras, dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Suqian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh tegang Suqian hanya diam-diam sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tertuju pada Medusa, dia mampu menunjukkan senyuman di wajahnya saat dia berbicara. Kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Jika bukan karena saya memiliki kepercayaan pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah dihabisi secara diam-diam oleh orang-orang di daerah sudut hitam. Xiao Yan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang kerja. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Suqian dan berbicara sambil tersenyum, tetua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa akademi dalam tidak merasakannya saat aku membuat keributan besar di wilayah sudut hitam? Suqian kaget. Dia segera tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, mengatur lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam. Akademi dalam secara alami perlu memberi perhatian. Xiao Yan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, akademi dalam secara alami perlu menjaga kewaspadaan yang luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana akademi dalam, bahwa kota Feng terletak terlalu dekat dengan akademi dalam dan tidak akan mengizinkan faksi dalam wilayah sudut hitam untuk menempatinya. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiao Yan, kota Feng akhirnya menjadi milik gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Suqian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, secara tegas, Anda masih menjadi murid Akademi Batin kami. Melihat tanggalnya, Anda belum lulus. Namun, Anda belum pernah berlatih di Inner Academy. Perilaku semacam ini cukup untuk memungkinkan saya memberi Anda gelar siswa yang buruk. Suqian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Elder pertama juga harus tahu bahwa akademi dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagi saya. Suqian meringkuk mulutnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di dalam akademi dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah, Blazing Sky Key Refining Tower, tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiao Yan yang memiliki Fallen Heart Flame yang sebenarnya. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Orang ini benar-benar tidak melakukan pekerjaan yang jujur. Tetua pertama, saya mungkin akan kembali ke Kekaisaran Ma Jia dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Suqian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Suqian sedikit terkejut. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya, apakah kamu sudah kembali ke Kekaisaran Jia Ma? Begitu cepat. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara lemah, aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam akhirnya harus diselesaikan.
Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu jika menyangkut masalah seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini meningkat, Anda harus tetap bertindak hati-hati. Misty Cloud Sect memiliki fondasi yang sangat dalam di dalam Kekaisaran Magia, dan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, Yunshen itu adalah elit sejati Dozong. Jika Anda bertindak ceroboh, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang dipenuhi dengan semangat. Su Qian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan akan mengingat ajaran penatua pertama jauh di dalam hati saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya saat mendengar pengingat tulus Su Qian. Dia berdiri dan membungkuk ke Su Qian dengan ekspresi serius. Perhatian dan kebaikan yang diberikan Su Qian kepadanya beberapa tahun ini saat dia berada di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah murid Akademi Batin kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya. Su Qian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba mendesah, aku sangat iri pada Yao Zunze. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu saat itu. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus, tetua pertama juga seorang guru yang baik yang tidak dapat meminta lebih banyak di hati Xiao Yan. Su Qian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Adakah yang bisa saya bantu? Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan senyum malu, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap penatua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di Kekaisaran MAMA, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, penatua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Bagaimanapun, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat, wilayah sudut hitam, itu. Tanpa aku duduk-duduk, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku, seseorang dari Akademi Dalam, membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam. Su Qian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan jika mereka bersatu. Tetapi untungnya masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung. Tangan. Mengingat kekuatan kita, menjaga gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan bersukacita saat melihat Su Qian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil menyeringai. Su Qian tersenyum dan segera berkata, meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Magia adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan banyak bantuan dalam masalah ini karena status khusus dari Akademi Jianan di benua. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Penatua pertama telah memberi saya cukup bantuan. Xiao Yan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Su Qian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, akademi ini bukan miliknya sendiri. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria di wajah muda yang lembut, tampan, dan muda itu.
Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, tentu saja, beberapa penatua, terutama mereka seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin dalam namanya adalah penatua akademi dalam, tetapi mereka adalah individu bebas. Apapun yang mereka ingin lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini, apakah kamu mengerti? Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Su Qian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, tetua pertama. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.